Bapak Ibu masih ingat kemarin strategi untuk komponen strategi untuk kelancaran membaca apa saja ya? Oke. 4 komponen itu 1. Automatisi, 2. Keakuratan membaca, 3. Kecepatan membaca, 4. Ekspresi. Otomatisasi, otomatisasi. 2. Keakuratan membaca kata. 3. Kecepatan membaca kata. 4. Ekspresi. Disingkat apa kemarin Bapak Ibu? Oace. Ya, oase tapi oace ya. Biar gampang ingatnya. Baik Bapak Ibu, kita ke unit yang kelima untuk literasi kelas awal ya. Di membaca pemahaman. Bapak Ibu, kenapa menurut Bapak Ibu ini perlu kita kaji bersama, terutama untuk Bapak Ibu di guru kelas awal? Kenapa membaca pemahaman itu perlu? Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa ya? Kalau nggak paham tentang apa yang dibaca, jadi nggak tahu isinya, Bu. Iya betul, jadi cuma bisa secara verbal gitu ya, membaca gitu, tapi tidak tahu maksudnya ya. Kira-kira percuma tidak? Kalau tidak tahu, sia-sia ya. Udah baca mama gitu ya. Bingung. Oke, ini yang menjadi latar belakang kenapa dari sini kita kaji bersama-sama. Menjadi latar belakang yang pertama Bapak Ibu, tujuan akhir dari kegiatan membaca itu adalah memahami isi bacaan yang dibaca, ya kan Bapak Ibu? Iya Bu. Iya Bu, betul Bu. Ya. Kemudian terdapat beberapa tingkat membaca pemahaman, sebagian memerlukan berpikir kritis, sebagian tidak. Dulu perlu menerapkan berbagai strategi membaca yang dapat membantu siswa memiliki keterampilan membaca pemahaman yang berbeda. Oke, itu latar belakangnya. Tujuannya setelah nanti Bapak Ibu mengikuti sesi ini kurang lebih 2 jam ya Bapak Ibu, nanti harapannya yang pertama Bapak Ibu bisa mengidentifikasi berbagai strategi membaca pemahaman, kemudian bisa menyusun skenario pembelajaran untuk bisa menerapkan berbagai strategi membaca pemahaman. Jadi nanti kita akan sama-sama membuat skenario sederhana untuk menerapkan strategi membaca pemahaman. Dan yang ketiga, nanti kita akan praktek. Maka Bapak Ibu tadi saya pesan untuk menyiapkan buku bacaan ya. Ya yang ada di sekolah lah gitu ya. Kalau di kelas kan pasti ada nih pojok buku atau apa namanya learning corner gitu kan pasti ada buku ya untuk anak-anak. Jadi nanti bisa digunakan salah satunya. Bisa buku cerita untuk betul-betul apa namanya yang dasar, levelnya dasar atau apa sajalah yang penting nanti bisa digunakan untuk praktek. Nah ini garis besar kegiatan kita Bapak Ibu. I-care-nya, introduction-nya tadi saya sudah menjelaskan untuk latar belakang dan tujuannya ya Bapak Ibu. Dan garis besarnya ini sedang kita sampaikan, garis besar kegiatan. Di connection nanti kita akan melakukan curah gagasan. Kemudian di application ada 3 kegiatan yang nanti kita akan lakukan bersama Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3-nya tertutup itu di bawah. Kemudian ada refleksi dan ada ekstensi. Kita lanjut ke kegiatan satunya sudah, kita lanjut ke kegiatan kedua ya Bapak Ibu, curah pendapat ya untuk connection. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu nih, pengalaman Bapak Ibu kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan sudah sering kali mengajarkan membaca pemahaman kepada anak ya. Saya ingin Bapak Ibu bercerita saja mengenai pengalaman Bapak Ibu dalam mengajarkan membaca pemahaman. Silahkan dihidupkan mikrofonnya yang ingin
menyampaikan pengalamannya. Halo. Iya, Bu. Ya, SDIT Lab ya, Bu. silakan. SDIT Monggo, Lab. Bu. Nggih, Bu. Memahami kata demi yang pertama dibaca secara berulang-ulang maksimal 3 kali. Yang kedua memahami kata demi kata. Itu pengalaman Bapak Ibu ya. Kalau Oke. ingin mengajarkan anak membaca pemahaman begitu ya. Diulangi kata per kata begitu ya. Untuk Oke. memahami apanya itu? Isinya Memahami atau isinya, kata memahami tersebut? perintahnya, memahami maksudnya dari bacaan Oke. itu bagaimana. Oke, terima kasih. Yang lain, monggo silahkan share pengalamannya, berbagi pengalaman. Ini yang Bapak Ibu lakukan kok. Bukan berdasarkan teori, tapi pengalaman Bapak Ibu. Silahkan. Bu, siapa ini? Apa ini? Namanya siapa sih ini? Kramala. Mila, Bu. Panggil aja Mila. Hamila. Hamila ya? Ya, Bu Mila aja. Panggilannya Bu Mila gitu ya? Ya, Ya, monggo Bu Mila, silahkan. baik. Pengalaman saya untuk mengajarkan membaca pemahaman memang ini Bu, gimana ya? Lebih intens gitu membacanya, membaca skimming ya berarti. Lebih Diajak terus anak-anak selalu diajak membaca begitu ya. iya, selalu diajak membaca dan pembacaannya itu lebih harus lebih teliti, anak-anak benar-benar lebih teliti, nggak bisa cepet-cepet banget gitu. Oh iya, pokoknya dilatih sampai anak Iya, harus bisa membaca intinya dengan kuncinya baik itu gitu ya. harus lancar membacanya dulu baru bisa. Kalau yang masih harus Penekanannya mengejar itu lebih lancar susah. dulu, nanti baru Iya. ke pemahaman isinya gitu. Iya, kalau misal masih mengejar kan pemahamannya lebih susah nanti karena masih mikir. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Mila di kelas 1? Saya di kelas 2. Oh, di kelas 2. Oke, terima kasih Bu Mila. Masih ada lagi? Ada, Bu. Saja. Monggo. Saya dari SD Borobudur 1. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya Waalaikumsalam yang mengajar warahmatullahi di kelas wabarakatuh. 1, untuk membaca sehingga anak bisa paham, ini saya membaca dengan memperhatikan tanda baca, kemudian menggunakan intonasi. Ada penekanan pada kata-kata yang mungkin anak kurang paham. Kemudian apabila ada kata-kata baru, saya jelaskan apa maksudnya. Kemudian anak saya ajak untuk membaca 2-3 kali hingga anak benar-benar paham. Menjelaskan ya, langsung ada kata baru, ya ada kosakata baru langsung dijelaskan. Ini dari SDIT Laboratorium kok dimatikan videonya? Sinyalnya kurang, Bu. Mboten tak matikan videonya. Nah, itu mati tadi. Yang saya matikan ininya mute audionya. Kalau video tetap itu Bu. Nah, kita membaca datar anak tidak. Oh, kok tidak terlihat ya? Apa hilang sinyalnya? Maksudnya apa nggak kuat ya, Bu? Mungkin hilang sinyalnya, videonya soalnya nggak terbuka. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu, sudah ada 3 peserta yang sudah berbagi pengalamannya. Ini belum ke masalah apakah yang Bapak Ibu lakukan ini benar atau salah ya, bukan masalah itu, hanya ingin melihat saja, ingin mendengar saja pengalaman Bapak Ibu untuk mengajarkan membaca pemahaman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Biasanya media atau alat peraga apa yang Bapak Ibu gunakan? Silakan Bapak Ibu. Yang lain. Dari SD Salaman 1. Baik, SD Salaman 1. Silakan Bu, diwakili Ibu siapa ini? Ibu Nasingah. Ya, Bu Nasingah. Ibu kenyang terus ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nasingah. Pengalaman saya, media alat peraga yang digunakan saat mengajarkan membaca pemahaman adalah bisa gambar-gambar,
bisa juga dengan bentuk benda, bisa juga dengan cerita atau mengajak anak bermain peran. Nah, itu yang selama ini kami lakukan. Oke. Di kelas Bapak Ibu ada, di kelas Bu Nasinga ada pojok bacanya, ada buku. Ada Bu. Oke, Ada. bagus ya. Nah, biasanya 15 menit sebelum pelajaran dimulai, anak diberi kesempatan untuk membaca cerita di pojok baca. Kalau hari-hari tertentu diajak menghafalkan surat-surat pendek atau membaca Asmaul Husna. Untuk yang beragama non-Islam ke ruang tersendiri bersama Bapak guru mereka. Oke, terima kasih Bu Nasinga. Ya, sama-sama Bu. Jadi Ibu mengambil salah satu buku yang ada di kelas, kemudian temanya atau topiknya tentang apa begitu, terus kemudian Ibu menyiapkan alat yang atau media yang bisa untuk memperjelas pemahaman anak-anak tentang isi bacaan gitu ya, misalnya tadi bukunya tentang bermain bulu tangkis misalnya begitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan ya raket, kemudian kok gitu ya, supaya anak lebih jelas, lebih memahami tentang isi bacaannya. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa pentingnya keterampilan membaca pemahaman dikuasai oleh siswa, Bapak Ibu? Pentingnya di mana? Silahkan yang lain. Dari SD yang lain, monggo. Banyak sekali, ada SD IT Al Madinah, ada Paripurna ya. Ibu, Paripurna Bu. Ada Bu. Monggo, silakan Bu. Saya dari SD Mertoyudan 1 Bu, Ibu Samsiar. Oh iya. Menurut kami, yang saya kira Pak Samsiar ya. Aduh ya Allah Gusti. Ya monggo, soalnya kan kemarin videonya nggak nampak, jadi ya namanya saya panggil. Iya Bu. Samsiar. Nah, saya lanjut ya Bu. Jadi satu mungkin menurut pendapat saya loh Bu, itu untuk keberhasilan anak dalam meraih prestasi. Yang kedua, sebagai kunci bagi anak untuk bisa belajar dan berkembang selanjutnya. Hanya itu Bu. Oke, luar biasa, bagus sekali jawabannya. Ya Allah, subhanallah. Ya penting ya, karena anak nanti itu bisa menjadi dasar untuk bisa memahami berbagai materi yang dipelajari ya. Berkembang dan anak bisa bisa belajar bacaan. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Monggo. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini ada contoh KD yang bisa kita capai untuk kegiatan pembelajaran yang ini relevan dengan unit kita. Misalnya di kelas 2 ada KD 3.8 itu menggali informasi dari dongeng ya. Menggali informasi kan berarti harus paham ya Bapak Ibu ya. Dari dongeng binatang, fabel tentang sikap hidup rukun, dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Untuk KD 4.8-nya itu menceritakan kembali ya, teks dongeng, karena kan keterampilan, jadi menceritakan kembali. Di kelas 3 juga ada menggali informasi dari dongeng, binatang, fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan juga ada. Untuk 4.8-nya juga sama, menceritakan kembali. Jadi ini salah satu contoh. Nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi KD-KD yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tadi ya, membaca pemahaman. Baik Bapak Ibu, kita masuk di kegiatan application.
Tadi saya sudah menyampaikan ada 3 kegiatan nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama kegiatannya adalah mengidentifikasi strategi membaca pemahaman. Bapak Ibu, nanti Pak Teguh akan membantu kita semua untuk memutarkan video terkait dengan membaca pemahaman. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mencatat ya hal-hal penting. Mencatat hal-hal penting dari video yang Bapak Ibu lihat ya. Jadi secara detail Bapak Ibu bisa mengamati apa yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh siswa, upaya-upaya yang dilakukan oleh guru ya dalam membantu anak untuk bisa memahami sebuah bacaan atau teks bacaan. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sudah mencatat, buat catatan bisa dibuat format seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti sebelum membaca itu strategi yang dilakukan gurunya apa. Kemudian saat membaca itu upaya strategi yang dilakukan guru untuk membantu siswa untuk memahami sebuah bacaan itu apa. Kemudian setelah membaca, nah setelah membaca apa yang dilakukan oleh guru. Sudah siap Bapak Ibu untuk menonton videonya dan sudah paham dengan instruksinya tadi? Siap. Oke, siap ya. Ini Mas Teguhnya sudah siap untuk mutar videonya. Sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Nah, kegiatannya apa saja ya, strategi yang dilakukan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pada sesi ini kita akan membaca bersama lagi Seminggu Bersama Kakek. Buku ini sudah kita baca 2 kali, jadi kali ini kalian sudah ingat ya bukunya seperti apa. Ada yang bisa mengingatkan Ibu bagaimana ceritanya? Kakek dan Bima ke sawah. Setelah itu apa yang lagi yang terjadi? Masih ingat sesuatu lagi? Kakek dan Bima pergi ke lapangan untuk bermain bola. Benar. Dia pergi ke sawah dan bermain bola. Terima kasih Natali, silakan duduk kembali. Wah, banyak sekali yang ingat ceritanya ya. Ibu tahu banyak yang ingat. Tapi sebentar dulu. Kalian akan membaca bersama kali ini ya. Yap, ketika Ibu tunjuk kalian mulai membaca. Silakan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Liburan telah tiba. Bima sangat senang karena bisa berlibur di rumah kakek. Terima kasih kalian sudah membaca dengan sangat baik. Nah, Bima diantar ayah ke rumah kakek. Ibu jadi bertanya-tanya apa ya yang dikatakan ayah kepada kakeknya dan apa yang dikatakan Bima terhadap kakeknya. Juga kakeknya bilang apa. Coba kalian ke depan dulu. Kalian ke depan. 1, 2, 3 silakan ke depan. Lihat gambarnya. Kira-kira apa ya yang dikatakan oleh kakek Bima dan ayah? Siap? Suaranya yang keras ya. Ayah sudah siap? Saya menitipkan Bima soalnya saya sibuk. Selamat datang Bima. Terima kasih kakek. Wah, pintar sekali, kita berikan tepuk. Temennya bagus sekali ya. Apa kalian juga bisa melakukan hal yang sama? Bisa, Ibu yakin kalian bisa. Coba kita lanjutkan lagi membacanya. Senin, hari Senin. Pergi memancing. Oh, sebentar. Di sini ada tanda Titik. berhenti sebentar. Ya. Mereka memancing di tepi danau. Danau itu terletak tidak jauh dari rumah kakek. Aku rasanya
tinggi dikit. Agak sedikit tinggi, betul. Pasti enak kalau digoreng. Pinter. Kata kakek. Kalau melihat gambarnya, menurut kalian apakah kakeknya ini seorang nelayan? Tidak sih sayang, berdiri. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa kakeknya bukan seorang nelayan? Karena tidak menaiki perahu. Pintar sekali, pintar. Kita kasih jempol dulu. Iya, karena tidak menaiki perahu. Karena kita tahu kalau nelayan biasanya perginya ke tengah laut ya. Mungkin dia hanya bersenang-senang saja ya. Kita baca lagi. Ya, akan Ibu bacakan dulu. Rabu. Hari Rabu, Bima dan kakek pergi ke sawah. Sekarang kita lihat gambarnya. Kalau Bima sudah pergi dan kembali ke sekolah, kira-kira pekerjaan kakek apa? Petani. Petani. Kenapa kamu berpikir kalau pekerjaan kakek adalah petani? Karena ada yang bisa membantu? Dari sawah. Apakah ada alasan lain? Karena kakek membajak sawah. Ibu juga berpikir hal yang sama. Kalau dia bukan petani, tahu enggak cara membajak sawah? Tidak. Ya, pasti dia petani karena dia pintar sekali membajak sawah kakeknya. Alasan yang bagus sekali. Berikan temanmu jempol kalau kalian setuju dan suka dengan jawabannya. Ya, kita berpikir kakeknya adalah seorang petani karena dia bisa membajak sawah dan dia tahu cara membajak sawah. Kira-kira apa ya yang mereka akan tanam? Padi. Padi. Bagaimana Made bisa tahu kalau kakeknya akan menanam padi? Karena membajak sawah. Biasanya kalau sebelum menanam padi membajak sawah ya. Terima kasih Made, kita berikan jempol lagi ya buat Made. Ibu berikan jempol karena pintar sekali. Sekarang satu pertanyaan lagi. Apa tanahnya harus dibajak sebelum menanam padi? Berdiri sayang. Dan bisa ditanam lebih cepat. Ya. Wow, biar bisa ditanam dengan lebih cepat. Kita berikan jempol lagi. Pintar sekali. Terima kasih kelas. Kalian sudah mempelajari bagaimana caranya memahami suatu bacaan dan kalian juga sudah menjawab dan berpikir dengan lebih dalam. Ya, isi cerita itu bukan hanya yang tertulis, tapi juga yang tidak tertulis. Kalian menghubungkan dengan pengalaman kalian sendiri. Terima kasih anak-anak, kalian akan kembali ke tempat duduk kalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mas Bro videonya. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas ya tadi videonya ya? Jelas. Ada banyak catatankah yang dihasilkan dari pengamatan tadi? Ya. Oke, coba kita akan share screen saya lagi. Apa yang Sini, Pak. diminta Puter. tadi akan kita tampilkan. Oh. Oke, Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengingat kembali videonya tadi, kemudian melengkapi catatan pengamatan Bapak Ibu. Silakan saya tunggu 1 menit ya Bapak Ibu dilengkapi catatannya. Mungkin tadi masih ada yang belum lengkap catatannya. Sudah ya? Bapak Ibu, saya minta salah satu peserta untuk menyampaikan hasil catatan dari pengamatan video tadi. Baik di aspek sebelum membaca, ya, strategi-strategi yang dilakukan gurunya tadi sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Oke, silakan siapa yang ingin menjadi sukarelawan, sukarelawati? Ya Bu, biar cepat Ya, Bu. silakan Pak, monggo. Mau share screen atau mau disampaikan? Boleh share screen. Oke, saya tutup punya saya. Ya, silakan di share screen. Pak Huda Bu, Rahma Rama Huda. ya, Pak Huda ya. Oke, Pak Huda monggo. SDN Borobudur. Oke. Ini sebentar. Apa sudah terlihat Bu?
Sedang. Nah, ini bagus. Nggih. Ya, ini Bu, tadi saya mengamati video yang sudah ditampilkan oleh Ibu dengan menggunakan rubrik sebelum, saat, dan sesudah gitu. Nggih. Nah, saya melihat bahwa sebelum anak-anak itu membaca, ternyata ibu gurunya itu menyiapkan bukunya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ibu guru itu mengondisikan siswanya berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke buku. Ditambah ibu guru itu juga mempersiapkan, kalau bahasa Jawanya itu menyiapkan tuding, Bu. Menyiapkan tuding untuk menunjukkan kata-kata dan gambar yang ada di dalam buku itu. Nah, kemudian saat membaca, si ibu guru itu mengawalinya dengan membaca sesuai kata yang ditunjuk oleh guru. Jadi tadi kan ibu guru menunjuk dengan tudingnya itu kata per kata, dan siswa-siswanya baru kemudian membaca kata-kata yang ditunjuk oleh guru itu. Nah, di situ ibu guru juga mencoba untuk melibatkan siswa dengan cara bermain peran. Nah, jadi ketika ditunjukkan gambar adanya seorang kakek, ayah, dan Bima itu tadi, salah dua siswa itu ada yang berperan menjadi ayah dan Bima dengan cara mempraktekkan apa yang diucapkan oleh kedua tokoh tersebut. Nah, setelah halaman berlanjut, di situ juga ibu gurunya juga mengenalkan tanda baca. Ya, beliau mengenalkan tanda baca itu dengan cara menunjukkan nama tanda baca dan cara membacanya. Walaupun tadi juga ibu guru mengatakan bahwa kemarin sebenarnya sudah diajarkan, itu dikatakan kalau tanda seru itu bagaimana cara membacanya. Oh, ditekan atau nadanya lebih tinggi seperti itu. Kemudian ada juga saat-saat di mana ibu guru itu memberikan kesempatan siswa untuk menganalisis gambar. Misalnya ketika ibu guru memperlihatkan gambar orang memancing, apakah orang memancing ini seorang nelayan? Nah, tadi anak-anak menyebutnya itu bukan nelayan. Nah, kenapa kok bukan nelayan? Karena ada anak yang menjawab, oh itu karena tidak menaiki perahu. Nah, jadi jawaban-jawaban yang muncul itu semuanya berasal dari siswa. Kemudian ada juga analisa yang dipancing oleh guru itu menggunakan gambar orang yang membajak sawah. Nah, di situ si anak juga dimintai pendapat, kenapa kok ini disebut membajak sawah, kenapa kok dia bisa membajak sawah, dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik adalah ketika setiap siswa itu terlibat dalam kegiatan membaca ini, ibu guru memberikan apresiasi bersama dengan siswa-siswa yang lain, yaitu dikasih jempol. Nah, yang tadi sip itu. Kemudian setelah pembacaan selesai, nah tadi ibu gurunya itu menceritakan apa yang sudah dilakukan, dan ibu gurunya juga menekankan bahwa ternyata yang kita baca tadi itu tidak hanya sekedar memahami apa yang tertulis di buku itu saja, tapi juga memahami apa yang tidak tertulis. Nah, Bu Guru itu tadi menyebutkan pemahaman yang tidak tertulis itu diperoleh dari apa namanya, mengkorelasikan ya, menghubungkan teks yang ada di buku dengan pengalaman siswa itu tadi. Tadi saya mengamati videonya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Suaranya menghilang, Pak Huda? Oh, halo. Oh iya. Sudah, Pak Huda? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Pak Huda. Kasih reaksinya Bapak Ibu, kasih jempol semua untuk Pak Huda. Seperti ini, di tanda bawah itu ada reaksi. Oh iya, yang bawah ini. Ayo kasih jempol semuanya Bapak Ibu. Mana jempolnya Bapak Ibu? Ya, wah, dapat banyak jempol sekali untuk Pak Huda. Terima kasih sudah mewakili teman-teman untuk menyajikan hasil pengamatan. Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahi dari yang sudah disampaikan Pak Huda tadi? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Mungkin ada yang tertinggal atau sudah lengkap tadi, paket komplit tadi ya. Ada telurnya, ada babatnya. Sudah paket komplit Bapak Ibu? Spesial itu. Sudah di spesial Pak, sudah spesial tadi. Spesial. Bapak Ibu, jadi ini ada yang mau nambahi. Pak Aziz mau menambah, Pak Aziz?
Sedikit tambahan, Bu. Oke, terima kasih. Saya Ini mau sudah- ditambah ada ISO-nya. Nah, mau ditambahin ISO. Tambahannya saya sangat setuju dengan Pak Huda. Sangat setuju. Ini Sudah sekolahnya beda lengkap ini ya, sekali Bu. itu, mau tambahan apa lagi, Bu? Sudah lengkap ya. Ya. Makanya tadi udah paket komplit. Udah ngelodok itu Pak Huda. Oh iya. SDIT mau menambahkan sedikit boleh Bu? Boleh, Nah, boleh. iya, Dari SD iya. apa ini? Riadus Lab. Ya, SDIT Lab. Menambahkan sedikit sekali dari yang Pak Huda tadi yang sebelum membaca, nggih. Nggih. Yang guru mengajak siswa mengingat kembali tentang cerita yang telah dibacakan sebelumnya. Oke. Udah sih itu aja, Bu. Bu Nggih. Riyadus Sholihin. Nggih. Oke, ya tadi Pak Huda di slide-nya juga menyampaikan tadi ya, bercerita. Jadi sebelum melakukan kegiatan membaca, pastinya gurunya menyiapkan bukunya ya. Yang mau dibaca itu harus wajib lah. Mau membaca, maksud tidak ada yang dibaca. Menyiapkan buku, menyiapkan siswanya, harus duduk lesehan gitu ya. Berarti kan tempatnya harus disiapkan. Terus karena itu bukunya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kalau misalnya bukunya terbatas, Bapak Ibu bisa menggunakan buku yang sama, yang sudah pernah dibaca tidak apa-apa. Kan fokusnya bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau siswanya bilang, udah bosen Bu buku itu, ya itu harus diganti. Kalau sudah bilang bosen itu berarti secara psikologis anak sudah ini ya, sudah bosan dengan itu, jadi bisa diganti. Tapi kalau itu masih sangat relevan dan bisa digunakan, ya bisa digunakan. Yang terpenting Bapak Ibu tadi dari kegiatan saat membaca ketika disampaikan oleh Pak Huda tadi dan teman-teman juga setuju, itu adalah proses penggalian informasinya ya. Karena untuk memahami sesuatu itu diperlukan proses yang sifatnya tadi kritis ya. Memahami itu kan perlu ada sesuatu yang dikritisi ya. Jadi mengkritisi bahan bacaan itu sangat penting dan itu harus dibiasakan ya, dilatihkan untuk siswa-siswi kita. Misalnya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya investigatif ya, itu kan untuk anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, kelas awal. Jadi harus ada penggalian informasi lebih dalam. Misalnya tadi dengan pertanyaan, apakah Bapak itu kira-kira profesinya apa gitu? Apakah dia seorang nelayan? Bukan. Kenapa? Kok tahu itu dia bukan nelayan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali informasi ya. Jadi itu bisa lebih memperdalam pemahaman anak-anak tentang teks ya atau bahan bacaan yang anak baca. Oke, masih ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya ingin melanjutkan aktivitas kita yang berikutnya, yaitu di kegiatan yang kedua. Bapak Ibu, jika tadi catatan Bapak Ibu ada yang kurang lengkap, mungkin bisa ditambahkan ya, dilengkapi ya, karena ini akan terkait dengan kegiatan kita yang berikutnya, yaitu nanti ya kita akan menyusun skenario. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ada penguatan untuk kegiatan yang pertama ini. Penguatannya adalah yang pertama untuk strategi membaca pemahaman yang pertama yaitu dengan menggunakan strategi memprediksi ya. Memprediksi ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara yang pertama mengajak siswa untuk membuat prediksi tentang apa yang ada pada halaman-halaman berikutnya ya, apa yang akan terjadi ya dan seterusnya. Untuk menemukan jawaban dari prediksi yang dibuat, siswa harus membaca halaman berikutnya. Nah, misalnya tadi kira-kira ini profesinya apa ya gitu ya, mungkin kira-kira siapa, petani misalnya, itu guru misalnya gitu ya, itu polisi. Nah, nanti kita buktikan dengan melihat halaman selanjutnya.
Hal tersebut dapat dilakukan di halaman manapun, mulai dari membaca halaman judul ya. Misalnya seperti yang kemarin ya Bapak Ibu ya, memprediksi mulai dari judul bukunya, dengan anak-anak diminta untuk mengeksplor gambar, ada gambar apa saja, kemudian kira-kira ini di mana gitu. Anak-anak menjawab semuanya di kebun binatang. Jadi judulnya betul ya, di kebun binatang. Nah, ini contoh pertanyaan prediktif ya. Kira-kira cerita ini tentang apa gitu ya. Siapa yang bermain layang-layang? Apa yang terjadi dengan layang-layangannya? Mungkin kan ada yang mungkin putus, atau layang-layangannya terbang di bawah angin misalnya gitu, dan seterusnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan strategi untuk membaca pemahaman itu dengan koneksi ya, dengan mengkonekkan, menghubungkan. Melalui strategi ini siswa bisa menghubungkan antara teks dengan dirinya sendiri. Misalnya kalau tadi terkait dengan aktivitas pertanian ya Bapak Ibu ya, kakeknya seorang petani, anak-anak bisa ditanya apakah ada yang pernah pergi ke sawah misalnya gitu, apakah ada yang pernah ikut membajak di sawah, ikut menanam padi misalnya gitu, atau menanam yang lain, mungkin pernah menanam jagung, pernah menanam bunga, pohon begitu, dan seterusnya. Bisa juga kita menghubungkan teks dengan dunia anak. Ya, teksnya tadi misalnya tadi gambar layang-layang misalnya ya, dengan dunia anak-anak itu kan dunianya bermain gitu ya, senang bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Nah, teks tadi untuk supaya anak bisa lebih paham memahami isi teksnya, bisa kita hubungkan dengan dunia anak. Yang kedua, kita menghubungkan teks dengan teks yang lain. Ya, mungkin ada yang pernah membaca buku yang sejenis ya. Kalau itu tadi tentang pertanian, tentang kakeknya yang membaca sawah, mungkin ada anak yang pernah membaca cerpen terkait dengan mungkin hal yang mirip atau yang mungkin sama gitu ya, tapi mungkin tokohnya berbeda, atau mirip tapi jalan ceritanya yang berbeda begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan untuk koneksi ya. Siapa yang pernah bermain layang-layang? Apa yang terjadi pada saat bermain layang-layang gitu. Pernahkah kalian membaca cerita tentang layang-layang di buku yang berbeda gitu ya? Tadi itu ada menghubungkan teks dengan dirinya, dengan pengalamannya, dengan dunia anak begitu. Yang ketiga, strategi untuk membaca pemahaman ini adalah dengan menceritakan kembali. Jadi strategi ini bisa dilakukan setelah seluruh cerita selesai dibaca atau ketika sampai pada bagian tertentu. Kemudian siswa diminta untuk menceritakan, misalnya satu halaman dibaca, terus tadi isinya apa, atau coba ceritakan kembali misalnya. Siswa diharapkan menggunakan kata-kata sendiri saat menceritakan kembali. Nah, ini contoh pertanyaan. Apa yang kamu ingat dari cerita yang sudah kita baca? Coba ceritakan begitu ya misalnya. Atau kamu tadi masih ingat tidak tadi ceritanya tentang apa? Coba diceritakan misalnya gitu ya. Coba saling menceritakan. Misalnya seperti itu. Jadi bisa saja berpasangan, bisa saja nanti klasikal ditunjuk 1-2 anak begitu ya Bapak Ibu. Bisa juga dalam kelompok, nanti bisa saling bercerita. Nah, itu Bapak Ibu untuk penguatannya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Jadi di kegiatan yang kedua ini, halo Bapak Ibu. Hai. Halo. Halo. Hai. Dengan saya Bapak Ibu, nggak ngantuk ya. Hai, udah sarapan. Baik, kegiatan yang kedua apa Bapak Ibu? Menyusun skenario untuk menerapkan strategi pembelajaran membaca pemahaman. Oke, nah kita akan latihan Bapak Ibu. Nanti kita akan break out di ruang kerja masing-masing di dalam kelompok. Mas Teguh nanti akan membantu Bapak Ibu semua untuk masuk di
kamarnya masing-masing ya. Nanti akan bekerja dengan kelompok. Strategi yang Kerja kelompoknya gampang kok Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya merancang skenario untuk menerapkan strategi membaca pemahaman dengan menggunakan strategi memprediksi, menghubungkan, dan menceritakan kembali seperti tadi ya. Jadi nanti bisa dibuat di kegiatan sebelum membaca seperti tadi aktivitas kita pada kegiatan yang pertama tadi sebelum membaca apa yang Bapak Ibu lakukan, akan Bapak Ibu lakukan ke semua membaca nanti apa yang akan dilakukan Bapak Ibu, kemudian setelah kegiatan membaca selesai apa yang akan dilakukan. Buku yang saya pesan untuk Bapak Ibu siapkan ya, saya minta Bapak Ibu menyiapkan buku tadi ya. Ambil salah satu buku, kemudian LK 5.1 nanti bisa digunakan. Tadi Pak Huda juga sudah membuat ya tabelnya seperti itu. Sama saja ya. Yang penting ada 3 aktivitas sebelum, saat, dan sesudah membaca. Nanti Bapak Ibu silakan didiskusikan bersama kelompok mengenai strategi apa yang digunakan sebelum, saat, dan setelah membaca. Kemudian di setiap kolom itu silakan Bapak Ibu tulis pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan strategi yang digunakan pada LK 5.1. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tentunya sesuai dengan buku yang Bapak Ibu pilih ya. Untuk memprediksi gitu nanti pertanyaannya apa, untuk menghubungkan gitu ya, untuk menceritakan kembali instruksi pertanyaan apa yang Bapak Ibu nanti akan tulis. Seperti nanti formatnya seperti ini Bapak Ibu, saya akan share juga di WA grupnya supaya Bapak Ibu bisa langsung mengisi atau tadi membuat seperti tadi juga tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu sudah siap ya untuk di breakout room ya? Sudah. Sudah? Sudah siap? Siap, Bu. Oke, siap Mas Teguh. Teman-teman, Bapak Ibu guru sudah siap masuk ke ruangan masing-masing. Sudah selesai semua Bapak Ibu? Sampun, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu sudah mendiskusikan untuk membuat rancangan skenario untuk kegiatan membaca, terutama untuk membaca pemahaman ya, apa yang harus dilakukan pra membaca, sebelum mulai membaca apa saja yang akan dilakukan, disiapkan, saat membaca dan setelah membaca. Sudah ada lembar kerja yang Bapak Ibu tinggal mengisi, saya kira sudah selesai semua dan sekarang saya tawarkan kepada Bapak Ibu ada 5 kelompok tadi, ada 5 ruang yang tadi sudah saya datangi semuanya. Silahkan siapa saja boleh mengajukan diri untuk menyajikan hasil diskusinya. Silahkan. Mau kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan Bapak Ibu. Kelompok berapa? Yang sudah siap nanti disajikan di share screen PPT-nya atau Word-nya. Tadi kan saya kirim lembar kerjanya Word ya. Bisa di share screen. Monggo, kelompok berapa ini? 1, udah angkat tangan. Negeri Paripurno. Saya mewakili kelompok 1, Bu. Paripurno kelompok 1. Oke. Ya, silakan kelompok 1. Di share screen-nya Bu. Bu Nur. Ya. Bu Nur Laila. Silakan. Nur Lazimah, Bu. Oh, Bu Nur Alimah. Ya, silakan Bu Nur. Sebelum kegiatan sebelum membaca, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 yaitu dari SDIT Al-Madinah, SD Negeri Paripurno, dan SD Negeri Wonogiri.
kegiatan tadi yang kami diskusikan sebelum membaca, yaitu pertama, mempersiapkan buku bacaan, yaitu Aku Suka Buah Pisang. Yang kedua, mempersiapkan media real, yaitu buah pisang, untuk menunjukkan kepada siswa. Yang ketiga, mempersiapkan pertanyaan, siapakah yang tahu dengan gambar siapa yang tahu ini gambar apa? Siapa yang suka makan buah pisang? Apakah kalian semua suka buah pisang? Bagaimanakah rasanya? Seperti itu. Nah, kegiatan saat membaca, guru akan membacakan dan siswa menyimak. Guru meminta siswa untuk menganalisa gambar. Ini mohon maaf kurang ngetiknya. Yang ketiga, guru akan membacakan kata demi kata atau menunjukkan dengan alat bantu tunjuk, nggih. Oh, tadi yang untuk saat baca sebelum bacanya masih kurang, nggih. Mohon maaf. Yang kelima, mempersiapkan siswa dengan duduk setengah lingkaran. Yang keenam, mempersiapkan alat untuk menunjukkan. Terus yang kegiatan saat membaca, guru membacakan siswa dan siswanya menyimak. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk menganalisa gambar. Yang ketiga, guru membacakan per kata atau menunjukkan kata demi kata sehingga siswa tidak saling mendahului ketika membaca. Guru memberikan penekanan terhadap tanda baca yang ada pada bacaan, misalnya ada tanda titik, tanda baca koma, tanda tanya, atau tanda seru seperti itu. Guru mempersiapkan pertanyaan, di manakah pohon pisang itu ditanam, bagaimanakah rasanya, apa kandungan vitamin yang ada pada buah pisang, siapa yang punya tanaman pisang di rumah. Terus guru juga akan memberikan apresiasi, misalnya jempol, tepuk tangan bagi siswa yang mau menjawab atau mau berbagi dengan temannya. Oke, terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya untuk skenario yang disepakati oleh kelompok 1 dan nanti akan dipraktekkan, ya. Apakah Bapak Ibu ada masukan untuk kelompok 1 atau mungkin tambahan atau mungkin pertanyaan dari skenario yang sudah dirancang oleh Bu Nur dan teman-teman? Ada dari SD Al-Madinah, Paripurno, dan SD Wonogiri tadi ya. Apa ada pertanyaan, masukan, atau tanggapan Bapak Ibu? Maaf Bu, tadi ada yang belum terbacakan ya, yang setelah itu setelah membaca itu masih ada yang belum disampaikan oleh Bu Nur. Ya, intinya anak-anak diminta untuk menceritakan kembali apa yang tadi sudah dibaca bersama-sama Bu itu. Oke, dengan apa ini? Ditunjuk satu atau berpasangan saling menceritakan atau dengan cara Ditunjuk bagaimana? Satu-satu Bu, dengan bahasa atau kalimat sendiri. Bahasanya sendiri, kalimatnya sendiri. Oke, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan untuk kelompok 1 atau mau memberi masukan? Saya boleh memberikan masukan Bu, kelompok 1? Boleh Bu. Oke, yang pertama itu di kegiatan awal ya, saat sebelum membaca. Jadi tadi kan menyiapkan alat konkret ya, benda konkret yaitu berupa pisang. Tapi pertanyaannya tadi, ini gambar apa begitu. Jadi Bapak Ibu bisa membantu siswa untuk memprediksi ya, mungkin judul atau isi dari bacaannya itu dengan seperti di video yang kemarin judulnya ditutup dulu, Bapak Ibu bertanya mungkin dari gambarnya, kemudian dari buah yang dibawa itu, kalau sudah ada prolog seperti itu, nanti kemudian ditanya kira-kira ya untuk prediksi ini menggunakan strategi prediksi. Kira-kira judulnya apa gitu. Atau ini nanti akan membahas kira-kira ceritanya tentang apa begitu ya. Itu di awal ya, saat sebelum mulai membaca. Jadi strategi prediksinya digunakan.
kalau tadi strategi untuk koneksinya sudah digunakan ya, sudah ada tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengkoneksikan dengan dirinya sendiri, dengan dunia anak tadi misalnya gini kan banyak anak tuh yang jarang suka buah ya Bapak Ibu. Nanti dengan bacaan itu harapannya kan anak-anak tuh menjadi suka makan buah gitu. Nah, itu harus ada yang menghubungkan cerita dengan dunia anak gitu ya. Jadi nanti bisa ambil salah satu kasus gitu yang anak rajin makan buah misalnya gitu ya. Itu untuk nanti untuk pemahaman lebih jauh lagi dengan menghubungkan teks dengan dunia anak gitu. Tadi dengan pengalaman tuh sudah ya, koneksi dengan pengalamannya sendiri sudah, kemudian ditambahi tadi ya yang menceritakan kembali itu juga sudah. Oke, terima kasih kelompok 1 luar biasa. Kasih jempol Bapak Ibu, kasih jempol. Mana jempolnya? Nah, banyak sekali jempol untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lain juga saya yakin Bapak Ibu skenarionya bagus-bagus juga. Nah, nanti di kegiatan yang berikutnya kita akan mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, ya tadi Bapak Ibu sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara panel, tidak semuanya kita kasih waktu untuk presentasi ya. Kita akan lanjutkan di kegiatan yang ketiga ini Bapak Ibu. Mas Teguh nanti akan kembali mengembalikan Bapak Ibu ke kelompoknya masing-masing tadi, atau Bapak Ibu bisa langsung bergabung sesuai dengan tadi pembagian kelompoknya. Nanti Bapak Ibu silahkan dipilih salah satu guru ya untuk mempraktekkan rancangan skenario yang tadi Bapak Ibu sudah buat ya. Waktunya praktek maksimal 7 menit. Nah, setelah praktek Bapak Ibu guru yang lain nanti memberikan tanggapan, memberikan masukan. Misalnya tadi perlu digali lagi, ini bisa ini dengan pertanyaan ini misalnya. Ya, atau ini kegiatannya ini kok tidak dikenalkan misalnya gitu ya, ini perlu dieksplor lagi gambarnya misalnya, atau tagnya itu ada kata-kata yang baru tapi tadi tidak dikenalkan misalnya begitu, tidak dijelaskan dan seterusnya. Jadi nanti ada tanggapan ya dari guru lain yang tidak praktek, kemudian nanti berikan masukan atas praktek yang dilakukan oleh teman Bapak Ibu, lakukan refleksi atas kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu nanti buat refleksi, nanti ketika sudah kembali ke ruang utama saya akan minta hasil refleksinya ya Bapak Ibu, tulis hasil refleksinya dari praktek. Sudah siap Bapak Ibu untuk di breakout room lagi? Mohon bertanya Bu Zul. Ya, silahkan Pak Aziz. Kalau di breakout room itu share screen bisa nggak Pak Teguh? Bisa. Soalnya dari kemarin tidak bisa gitu. Oh, kemarin tidak bisa. Dari kemarin. Nah, nanti coba Mas Nganu biar mengizinkan semuanya kalau di ruangan untuk bisa menjadi co-host supaya bisa share screen, bisa menunjukkan hasil pekerjaannya bersama-sama begitu ya. Mestinya harusnya bisa. Insya Allah bisa, nanti bisa. Tinggal nanti klik bisa. Ya, kemarin belum bisa Pak Teguh. Kemarin tidak laporan ya Pak Aziz ya. Saya juga tidak merhatikan itu karena tidak ada yang komplain, jadi ya saya kira sudah bisa ya saling berbagi informasi melalui mungkin nge-share hasil kinerjanya. Oke, baik Bapak Ibu, kita tunggu breakout room-nya, nanti silahkan ya dipilih salah satu untuk praktek, yang lain nanti setelah selesai mengomentari atau memberikan tanggapan. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah praktek semua setiap kelompok. Alhamdulillah.
Sudah, Oke, Bu. baik Bapak Ibu, ada refleksi dari setiap kelompok yang bisa disampaikan di sini. Silahkan supaya yang lain nanti bisa belajar dari kelompok yang lain. Refleksinya bisa, apakah semua tujuan tadi skenario yang sudah dirancang itu semua sudah dilakukan atau belum? Kalau misalnya belum, kendalanya apa gitu ya, mungkin ya. Atau mungkin tadi ada saran-saran dari anggotanya, dari siswanya ketika diajar itu tadi seperti apa seharusnya gitu ya. Monggo silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan hasil refleksinya. Ya, silakan SD Salaman, monggo. Iya, Bu. Monggo Ibu. Di SD Salaman ini hari ini kesulitan sinyal, Bu. Tadi hilang ya, refleksi jadinya kurang jelas. Oh, nggih, ya, nggak apa-apa. Nanti bisa saling sharing ya dengan teman-temannya yang lain. Ya, yang lain monggo Bapak Ibu di kelompok yang lain bisa menyampaikan hasil refleksinya. Apakah skenario yang tadi sudah dirancang itu sudah dilaksanakan semua atau mungkin justru tidak dirancang tapi dilakukan supaya lebih bagus pelaksanaan untuk membaca pemahamannya itu siswa supaya bisa lebih paham gitu. Silahkan, monggo Bapak Ibu. Yang lain? Saya Bu, SDIT. Ya, SDIT silahkan. SDIT Lab ya Bu. Mau merefleksi untuk yang tadi sudah didiskusikan. Kelompok 3 ya? Ya. Yang pertama itu pada Pak Aziz tadi yang mempraktekkan ya. Yang pertama pada saat mengamati dan menganalisis gambar yang ada di sampel itu tadi masuk pada kegiatan seharusnya kan masuk pada kegiatan sebelum membaca. Itu tadi masuk pada saat kegiatan membaca. Terus yang kedua itu tadi guru belum mengingatkan anak tentang tanda baca, intonasi dan ekspresi pada saat membaca sebuah kalimat. Terus yang ketiga pada saat setelah membaca itu kurang pemberian reward kepada seluruh siswa. Oke. Iya itu. Supaya lebih semangat ya, sebaiknya jempolnya kita dulu, direfleksi. jempolnya Ya, dulu. jempolnya mana dulu? Jempol. Oke, jempolnya untuk kita semuanya dulu. Coba jempolnya untuk kita semua. Ayo kasih jempol untuk semuanya yang sudah merefleksi jadi dari praktek yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, orang yang paling baik itu adalah yang bisa merefleksi diri sendiri ya. Jadi tadi di kelompoknya untuk kebaikan bersama kita merefleksi, semoga nanti ke depan tidak ada hal-hal yang kurang begitu ya. Semoga ke depan lebih bagus lagi, dan lebih baik lagi. Oke, kita akan menyelesaikan unit kita Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan merefleksi ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke, ya. Bapak Ibu tadi sudah melakukan praktek, kemudian yang teman-teman yang lain juga sudah memberikan masukan dan sudah merefleksi untuk setiap kegiatan yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian sekarang Bapak Ibu kita akan refleksi apa sih yang harus diperhatikan guru saat memilih strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran membaca pemahaman Bapak Ibu. Apa pokoknya semau-maunya guru atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang digunakan guru untuk memilih strategi tertentu. Ini saya mau menekankan ke koneksi anak gitu. Saya mau mempertajam di penggalian informasinya. Saya mau mempertajam di pemahaman kosakatanya. Saya itu pertimbangannya apa Bapak Ibu? Halo. Fokus materinya mungkin Bu. Oke, boleh satu fokus ya. Ada fokus materi tertentu yang
memang Ya, menjadi karena ada ya pesan, mungkin isi pesan atau mungkin yang lain tentang kata-kata atau kata memahami kata gitu loh, mengartikan kata kan biasanya di kelas 3 ada seperti itu. Oke, pertimbangannya adalah fokus tertentu ya, ada materi tertentu yang menjadi pertimbangan gitu. Misalnya mau mengenalkan tanda baca ya berarti nanti ya memahami cara membacanya bisa dengan intonasi yang tepat gitu ya. Oh ini harus berhenti saat anak membaca ya. Ketika langsung lanjut ketika ada tanda titik berarti itu harus diperhatikan oleh gurunya. Oh berhenti dulu gitu ya. Ini ada tanda titik berarti harus berhenti sejenak gitu. Bisa fokus juga ke materinya, misalnya tadi ada yang membaca pohon pisang tadi ya, berasal dari Afrika misalnya seperti itu, mungkin bisa digali oleh gurunya. Ada yang pernah dengar gitu ya negara atau benua Afrika itu ada di mana? Nah, misalnya seperti itu kan menggali pemahaman lebih jauh lagi. Atau mungkin ada yang pernah ke sana, siapa tahu anak-anak ada yang pernah ke sana. Kalau ada yang pernah ke sana, pernah Pak. Nah, mungkin cerita pendek gitu ya, suruh menceritakan dalam waktu yang singkat kira-kira apa yang dilakukan di sana misalnya dan seterusnya. Oke, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu? Ya. Ya. Oke. Bapak Ibu, pemahaman adalah tuntutan dan alasan utama membaca. Jadi membaca apapun anak harus paham ya. Oleh karena itu kan ini menjadi tugas kita bagaimana sih mengajarkan anak itu bisa paham dengan materi kita tadi, bisa dengan prediksi, dengan koneksi, bisa dengan menceritakan kembali supaya anak itu betul-betul paham. Ada banyak cara sebetulnya ya Bapak Ibu karena pelatihan kita kan terbatas ya. Jadi kita hanya mengenalkan 3 strategi. Pengajaran pemahaman membaca dapat membantu siswa memahami apa yang mereka baca, mengingat apa yang mereka baca, dan mengomunikasikan dengan orang lain atas apa yang mereka baca. Kemampuan memahami bacaan sangat penting dimiliki oleh siswa agar mereka dapat memahami isi apa yang dibacanya. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk penugasan Bapak Ibu silahkan dipraktekkan lagi skenarionya di sekolah besok ya. Untuk membaca pemahaman dengan menggunakan strategi memprediksi, menghubungkan, menceritakan kembali. Di kelas Bapak Ibu dengan menggunakan buku yang berbeda ya. Kalau tadi tentang pisang ya, besok mungkin tentang apel gitu ya. Kalau di kelasnya ada buku tentang apel atau tentang hewan atau tentang apa, mungkin sesuai dengan tema yang sedang dibahas oleh Bapak Ibu ya. Kemudian silahkan didokumentasikan, silahkan divideokan, bisa dibuat link YouTube-nya, nanti bisa di-share di grup biar saling menginspirasi ya Bapak Ibu, sekaligus nanti untuk expo setelah pelatihan semuanya, rangkaian penelitiannya sudah selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tos untuk kita semuanya.